Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28, Hancur Sudah Hidupnya. Dengan gerakan perlahan-lahan dia bangkit dari duduknya di tepi ranjang dan keluar dari kamar majikan kecilnya. Sudah mau pulang? Tanya Emran datar, ternyata sudah berada di kamar Atalah. Aurelia menegakkan wajahnya. Iya tuan, saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Pamit Aurelia, dia bergegas mengambil tas kecilnya dan tidak membawa baju yang dibeli Emran dari butik. Waalaikumsalam. Jawab Emran. Hati kecilnya ingin mengantar Aurelia pulang, tapi takut wanita muda itu salah paham. Namun entah kenapa perasaan dia agak tidak enak. Pria itu menatap nanar wanita itu hingga menghilang, keluar dari kamar anaknya. 1 jam kemudian, ojek yang mengantar Aurelia sudah tiba di depan rumah. Jantung Aurelia mulai berdegup cepat. Apalagi netranya melihat mobil milik Davi sudah berada di garasi rumah mereka. Aurelia langsung menyalakan kamera ponselnya dan meletakkannya dalam tasnya kembali. Kakinya mulai melangkah masuk halaman rumah, seiringan dengan batinnya yang berdoa mohon perlindungan. Kenop pintu telah dia putar dan ternyata tidak terkunci. Kepalanya sedikit melongok ke dalam dan yang dia dapati tidak ada satu orang pun di ruang tamu. Aurelia pun masuk mengendap-endap bagaikan maling di rumahnya sendiri. Namun netranya menyelisik ke semua sudut, tidak ada orang satupun, sangat sunyi sekali. Ada sedikit perasaan lega, dan langkah kakinya lanjut ke kamarnya. Tidak mau membuang waktu, sesampainya di kamar dikeluarkannya ponsel dari tasnya. Lalu ditaruhnya di atas meja rias dalam kondisi on merekam, lalu dia halangi dengan benda yang ada di meja rias tersebut. Suara bantingan pintu terdengar begitu nyaringnya hingga tubuh Aurelia berjingkat kaget, dia pun memutar balik badannya. Ternyata kamu masih ingat pulang juga, Aurelia, ucap Davi menyeringai tipis, dan netranya sudah jelas sangat memerah layaknya orang sedang marah. Glek, tenggorokan Aurelia tercekat melihat wajah garang suaminya, apalagi pria itu sudah membawa sabuk tali pinggangnya. Jadi benar yang dikatakan oleh Faisal kalau kamu selama ini adalah wanita murahan sebelum menikah denganku, Sentak Davi, lalu tangannya melempar beberapa lembar foto ke muka Aurelia. Salah satu foto tertangkap di tangan Aurelia. Dan sudah jelas wanita muda itu terkejut melihat foto dirinya setengah telanjang sedang tidur bersama pria lain. Dia menggelengkan kepalanya, tidak percaya atas apa yang dia lihat di foto tersebut. Dan karena foto ini, Mas Davi sangat membenciku. Dan Mas Davi mempercayai semua bukti ini tanpa bertanya terlebih dahulu tentang kebenaran ini. Balas Aurelia meninggikan suaranya. Aurelia memundurkan langkah kakinya saat langkah kaki suaminya semakin maju mendekatinya. Semua sudah jelas dengan foto ini, kalau kamu memang wanita murahan sebelum menikah denganku. Semuanya terbukti. Ingin menangis rasanya hati Aurelia, dirinya telah difitnah habis-habisan oleh sepupunya sendiri. Dan ternyata sudah dilakukan sebelum mereka menikah. Mas Davi lebih percaya sama Faisal ketimbang dengan istrimu sendiri, Mas. Harusnya Mas bertanya padaku.
Aku tidak pernah seperti ini. Aku tidak kenal dengan pria-pria ini. Dan perlu kamu ketahui aku bukan wanita murahan. Sanggah Aurelia mempertahankan kebenaran yang ada. Namun, sayangnya pria itu sudah terlalu emosi. Tali pinggangnya mencambuk lemari pakaian yang ada di samping Aurelia. Jangan berbohong Aurelia, nyatanya kamu ada main dengan bosku selama ini. Mana perasaanmu sebagai istriku, Bentak Davi sudah tersulut api cemburu sejak tadi siang. Ayo. Tali pinggang itu melayang di pinggang wanita itu. Kamu sengaja bersolek di depan pria lain, sedangkan di hadapanku kamu selalu terlihat kumuh. Teriak Davi kesetanan. Dia kembali melayangkan sabetannya ke tubuh Aurelia, lalu menarik lengan wanita itu dan mengereknya ke atas kasur. Kemudian menghempaskannya. Lepaskan aku mas, tolong, jerit Aurelia. Berteriaklah, tidak ada satupun yang akan menolongmu, bentak Davi. Tangannya yang memegang tali pinggang kembali menghujam tubuh Aurelia yang belum sempat mengelak dan menghindar. Sakit, tolong, jerit Aurelia kesakitan. Tubuhnya sudah memberontak dan kedua kakinya sudah menendang tubuh pria itu yang semakin kuat tenaganya. Davi menindih tubuh Aurelia dan mengunci pergerakan wanita muda itu di bawah kungkungannya. Jangan berharap dan bermimpi jadi istri bos, kamu akan tetap menjadi istriku, Aurelia. Lepaskan aku, tolong. Tangan Davi menamparkan pipi wanita itu. Diam. Bentak Davi begitu kerasnya. Kamu suruh aku diam? Seru Aurelia, tatapannya mulai menajam dan dia menarik napasnya dalam, lalu kembali memberontak. Namun yang terjadi Davi kembali mengambil tali pinggangnya dan melayangkan ke tubuh istri sahnya. Tolong, teriak Aurelia sekencang mungkin saat tali pinggang itu mencambuk dirinya. Tubuh Davi terhempas ke belakang hingga terbentur tembok, wajahnya pun langsung menerima tinjuan bertubi-tubi tanpa henti. Para tetangga yang sempat mendengar teriakan minta tolong dari rumah Aurelia mulai berdatangan. Dasar pria brengsek, bisanya hanya menyiksa wanita saja. Teriak pria itu dan kembali meninju wajah Davi. Hingga tanpa dia sadari wajah pria itu sudah mengeluarkan dari hidung dan sudut bibirnya. Faisa yang baru saja balik dari minimarket tampak heran melihat para tetangga berkumpul di depan rumah. Dan dia melihat pintu rumah terbuka lebar. Ada apa ini? Kenapa pada kumpul di sini? Tanya Faisa pada salah satu ibu-ibu yang tidak dia kenal. Kayaknya dari tadi ada yang teriak minta tolong, kayak suara Neng Aurel. Jawab ibu tersebut. Faisa tampak heran dan bergegas masuk ke dalam. Dia melihat ke setiap sudut dan terdengar orang meringis mengaduh kesakitan dari kamar Aurelia. Netra Faisa terbelalak melihat Emran memukul Davi yang sudah mulai terkulai lemas. Sedangkan Aurelia meringkung di atas ranjang merasakan tubuhnya kesakitan. Stop Pak Emran! Teriak Faisa saat melihat tangan pria tampan itu ingin memukul Davi kembali. Pria itu menolehkan wajahnya dan menunjukkan wajah garangnya. Lalu dia melepaskan kerah kemeja Davi dan sedikit menyentak pria itu ke dinding. Faisa mendekati Davi,
Terlihat dia ingin melindungi suami sirinya agar tidak dipukuli lagi oleh pria itu. Emran mengusap peluhnya yang mulai bercucuran di wajahnya. Mulai hari ini Anda saya pecat dari perusahaan saya, dipecat secara tidak hormat. Dasar suami brengsek, sentak Emran. Davi hanya bisa tergugu mendengarnya. Dia masih tidak menyangka bosnya bisa tiba-tiba datang ke rumahnya. Kini, Emran memutar balik badannya dan menyentuh bahu wanita itu. Aurelia menolehkan wajahnya. Pria itu menatap hangat dan menyelisip kedua tangannya antara bahu dan kedua paha wanita itu. Di sini bukan tempat tinggal kamu. Ucap Emran saat mengendong Aurelia ala bride style. Sebentar tuan, tolong kesana dulu. Pinta Aurelia terdengar lirih, sembari tangannya menunjukkan arah meja rias. Pria itu melangkah ke sana, tangan Aurelia pun menggapai ponselnya di balik barang-barang. Sampai ketemu di kantor polisi, Davi, ucap Emran sebelum membawa Aurelia keluar dari kamar. Mau dimanapun berada, jika ada sebuah kejadian pasti akan mengundang banyak orang untuk melihat apa yang terjadi. Butin dan Lilis yang baru saja dapat kabar dari grup komplek di WA kalau ada kejadian di rumah Aurelia, bergegas berlarian menuju rumah tersebut. Neng Aurel, panggil Butin dengan wajah cemasnya saat melihat Aurelia dibopong oleh pria yang tidak dia kenal. Emran melihat banyak orang sudah berkumpul di luar rumah Aurelia. Butin, ucap Aurelia lirih, sudah mulai lemas badannya ketika wanita paruh baya itu mendekatinya. Ibu dan bapak, saya harus membawa Aurelia ke rumah sakit. Jika tadi sempat mendengar teriakan minta tolong. Pada saat itu Aurelia sedang mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Mungkin tidak sekali ini saja, sepertinya sangat sering disiksa oleh suaminya. Ucap Emran dengan lugas dan tegasnya. Apa? Jawab serempak yang datang, terkaget dengan berita tersebut. Butin dan Lilis saja sampai terkejut mendengarnya. Ya Allah, Neng Aurel, kenapa diam saja selama ini? Sungguh sangat disesalkan oleh Butin, yang tempo hari sempat menjadi tempat curhat. Kenapa Aurelia tidak bercerita juga? Wanita parubaya itu mengusap lengan Aurelia dengan rasa yang amat pilu menyelimutinya. Ibu tidak bisa berkata apapun, Neng Aurel, semoga kamu cepat sembuh dari semua luka itu. Ucap Butin prihatin. Makasih Butin, jawab pelan Aurelia. Kalau begitu kami permisi. Ucap Emran yang masih mengendong Aurelia, dan semua yang ada di sana menepi untuk memberi ruang mereka berdua lewat. Dengan rasa penuh kehati-hatian, Aurelia dibawa ke dalam mobil dan bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat. Sepeninggalnya Aurelia dan Emran dari rumah, para warga sudah jelas menyerbu rumah Aurelia dan mencaci maki Davi habis-habisan. Ingatlah sanksi sosial itu pasti ada dimanapun berada. Keluar semuanya dari sini, jangan ikut campur masalah ini. Teriak Faisal mengusir para tetangga yang masuk ke dalam rumahnya dengan berkacak pinggang dan angkuhnya. Butin dan Lilis yang ada di antara para tetangga ikutan menyingsihkan lengan daster mereka sembari mengambil ancang-ancang. Alah banyak bacot situ, dasar wanita pelakor, situan selingkuhannya suaminya Neng Aurel. Geram Butin.
Tubuh gemuk tandanya tenaga kuat. Tangan gemuknya menarik rambut Faisal dan menjambaknya. Hal itu diikuti oleh ibu-ibu yang lain. Tolong, tolong, teriak Faisal kesakitan, dan dia tak bisa kabur dari kerumunan emak-emak berdaster. Biar dirasa, biar kapok kalau jadi pelakor itu tidak selamanya menang. Gara-gara situ kalian Neng Aurelia selalu disiksa sama suaminya, tidak akan ada asap kalau tidak api. Geram Butin, tangannya masih menjambak rambut Faisal hingga beberapa helai tercabut rambutnya. Terkadang segala perbuatan orang tidak perlu langsung dibalas, nyatanya orang lain yang membalas perbuatan orang tersebut. Hukum alam itu pasti ada. Davi yang sudah terkulai tak berdaya di sudut ruang tengah. Membiarkan istri sirinya kena amukan massa dan tidak melindunginya. Harus bagaimana lagi hari ini dirinya sudah dapat banyak terima kejutan. Semua berawal dari emosi yang tak terkendalikan. Dan segala fitnahan yang dibuat oleh Faisal untuk Aurelia. Hancur sudah hidupnya, setelah puas membuat kerusuhan di rumah Aurelia. Kini satu persatu para tetangga sudah keluar dari rumah. Dan terlihat isi rumah tampak kacau. Faisal menangis sesegukan dengan penampilannya yang sudah terlihat kacau balau. Sementara itu Davi mengambil beberapa barangnya serta kunci mobilnya. Mas Davi, mau kemana? Tanya Faisal langsung mencegah kepergian suami sirinya. Aku tidak mau dipenjara. Terus, Mas mau kemana? Pergi dari sini. Seru Davi menahan rasa sakit di wajahnya. Aku ikut Mas. Aku jangan tinggalkan aku di sini Mas. Pinta Faisal agak memohon. Sembari merapikan rambutnya yang masih terasa sakit. Aku tunggu di mobil, dan kunci rumah. Perintah Davi, lalu dia pun bergegas menuju mobilnya dengan membawa tas jinjingnya. Pria itu tidak rela jika harus mendekam di balik jeruji besi, lebih baik dia pergi sejauh mungkin dan bersembunyi. Lagi pula dia masih memiliki uang hasil korupsinya dari perusahaan Emran untuk penyambung hidupnya. Cepetan, Faisal. Teriak Davi dari dalam mobilnya. Iya Mas, sabar. Sahut Faisal yang terlihat terburu-buru mengunci pintu, kemudian bergegas masuk ke dalam mobil. Davi mendengkus kesal melihat istri sirinya tersebut. Di benak hatinya sangat malas untuk membawanya pergi bersamanya. Mungkin karena sudah mulai ada rasa benci di hatinya pada Faisal kah? Mobil Davi mulai melaju dan meninggalkan rumahnya dengan kecepatan tinggi. Aku ingin bertanya padamu Faisal. Aku harap kamu menjawabnya dengan jujur. Tanya Davi di balik kemudinya. Tanya apa Mas? Aku ingin tahu kebenaran dari foto Aurel yang tempo hari kamu kasih tahu itu. Itu benar atau hanya rekayasa kamu semata? Tanya Davi dengan meninggikan suaranya. Faisal bungkam, namun netranya bergerak melirik Davi. Katakan padaku Faisal, itu benar atau hanya rekayasa kamu semata? Kembali bertanya Davi dan sedikit menolehkan wajahnya ke samping. Benar. Itu foto benar semua kok Mas, tidak rekayasa. Jawab Faisal agak terbata-bata. Pria dengan wajah babak belur tersebut menyeringai tipis, lalu menekan pedal gas mobilnya begitu dalam. Katakan padaku sejujurnya Faisal, atau aku akan membawa kita ke jalan yang lain. Geram Davi memacu kecepatan mobilnya lebih cepat. Wajah Faisal terlihat pucat,
Tangannya menggantung ke atas pas di handle yang ada di samping pintu mobil. "Mas, jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya, kita bakal celaka Mas Davi," teriak Faisa mulai ketakutan. Jawab yang jujur Faisa, itu foto beneran atau foto yang kamu rekayasa, atau aku akan tambah kecepatan mobil ini. Ancam Davi, sesaat matanya menajam ke arah Faisa. "Stop Mas, hentikan mobilnya, aku takut. Iya itu foto rekayasa, Aurelia tidak pernah tidur dengan laki manapun." Teriak Faisa jujur, sambil menepuk bahu Davi agar laju mobilnya dihentikan. "Breng, kamu, Faisa!" teriak umpat Davi. Dari kejauhan terlihat sinar lampu mobil lawan arah yang menyorot mobil Davi berulang kali. Mata Davi pun terasa silau dan tak bisa melihat ke arah depan. Tidak. Bersambung.